Teman-teman, kalau memang rezeki kamu belum datang, jangan keburu-buru iri dengan rezeki orang lain. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, Allah akan mendatangkan keajaiban-keajaiban yang bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Seperti yang Emak sampaikan tadi. Dan Emak adalah salah satu saksi kecil dari keajaiban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Restoris. Berjumpa lagi dengan Emak di sini. Ini Emak hampir 2 minggu ya baru sempat bikin video lagi. Tapi yang jelas Emak berusaha ya. Emak tuh kayaknya kalau nggak bikin konten kayak ngerasa punya hutang gitu. Kembali ke perjalanan puasa Daud. Dan ini menurut Emak masih banyak yang harus Emak ceritakan ya. Termasuk Allah itu mengirimkan malaikat-malaikat tak bersayap ke rumah Emak. Ada satu perubahan yang Emak rasakan setelah Emak menjalani proses puasa Daud sekian lama ya. Emak tidak mengatakan bahwa Emak ini udah sempurna. Mungkin malah jauh dari sempurna, karena semakin Emak itu menjalani puasa Daud, Emak mencoba menenangkan diri, berdialog dengan Allah gitu ya, berdialog dengan diri sendiri. Pada akhirnya di satu kesimpulan bahwa hidup Emak itu tidak bisa sendiri ya. Jadi Emak itu semakin menjalankan puasa Daud, Emak itu semakin hidup lo itu bukan untuk lo sendiri gitu loh. Bahwa ketika lo punya ilmu, lo harus ajarkan. Bahwa ketika lo punya kemampuan, lo juga harus membantu orang lain. Dan bahkan ketika melihat ketidakadilan, engkau juga harus turun gitu. Dan kayaknya semakin peduli dengan masyarakat, semakin peduli dengan lingkungan gitu. Bahkan ngerasa kayaknya apa yang bisa aku lakukan untuk negara ini. Rasanya kayak sombong, tapi nggak seperti itu teman-teman. Karena itu tuh suara hati yang meminta Emak untuk melakukan sesuatu. Dalam perjalanan puasa Daud ini, Emak itu ngerasa Emak itu sudah pada titik dimana Emak itu tidak mau lagi melihat kehidupan orang lain. Kalau dulu ya mungkin kenapa ya melihat orang lain tuh, kenapa dia lebih sukses, kenapa dia lebih tajir, kenapa suaminya lebih ganteng, kenapa suaminya lebih baik. Gitu ya, dulu tuh ada seperti itu. Oh, aku harus seperti dia gitu. Dia bisa, kenapa aku enggak? Nah, di sini itu pada titik yang semua manusia itu memiliki rezekinya masing-masing gitu. Allah menciptakan kita dengan porsi kita sendiri gitu. Jadi teman-teman, kalau Emak bertanya dengan guru Emak ya, yang datang ke rumah, orang-orang yang mengajarkan agama kepada Emak. Contohnya gini, kenapa setelah saya bekerja sekian lama ya, bekerja tanpa bantuan orang lain gitu, terus tiba-tiba ketika berhenti bekerja terus harus bangkrut gitu, harus kehilangan ini itu, dan jawabannya menenangkan sekali, itu bukan rezekimu. Jadi gini, jika waktunya rezeki itu datang, dia akan datang gitu ya. Jika memang dia bukan rezekimu, makanya dia akan hilang lewat berbagai cara gitu ya teman-teman. Dan ketika kita itu banyak membandingkan, rasanya hati ini semakin lelah gitu ya. Sampai Emak membaca firman Allah, dan janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golonganmu dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran surah At-Toha ayat 131. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Emak juga mengatakan ya, bahwa semakin kita memahami tentang diri sendiri, memahami tentang dunia ini, bagaimana tentang rezeki yang sudah ditakar untuk kita, di situ Emak semakin memahami bahwa rezeki itu bukan hanya tentang harta dan uang, jabatan ya, tadi yang seperti Emak katakan ya, ilmu, badan yang sehat, terus guru, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, memasuki komunitas yang baik, itu juga adalah rezeki yang luar biasa. Nah, di sini ada yang mau Emak ceritakan. Di sini Emak mengalami kayak semacam keajaiban juga ya teman-teman ya. Emak ini kan seneng belajar. Emak ini seneng membaca banyak hal ya. Emak ini juga punya kitab-kitab
Mak ini punya buku di rumah itu banyak, buku-buku agama itu dari segala macam tuh punya, dari hadis arba'in, dari sejarah Nabi, istri-istri Nabi, terus sampai kitab Ibnu Katsir tuh, tafsir kitab Ibnu Katsir itu mak punya 9 jilid, yang itu belum selesai mak baca semua. Jadi mak tuh berpikir gini, mak belajar tapi mak sulit untuk memahami gitu loh. Pada akhirnya mak tuh pernah mengingat bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari sesuatu, kita harus belajar dengan guru. Karena kalau kita tidak memiliki guru, hanya sekedar membaca, itu nanti kita bisa salah jalan gitu loh. Bisa salah jalan dan akhirnya kita menafsirkan sendiri. Dari 10 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun mak tuh cari tempat-tempat kajian yang pas. Itu banyak yang nggak cocok. Ada deket rumah, itu ada kajian tafsir Ibnu Katsir, itu ada, tapi dia jadwalnya jam 4 sore atau setelah sholat asar. Sementara jadwal sholat asar itu kan setelah sholat asar mak itu harus jemput anak sekolah yang jauh gitu ya, terus mak juga harus nemenin dia masak karena anak mak itu suka masak, jadi emak nggak bisa. Terus ada juga yang pas tapi lokasinya jauh banget, yang kayaknya kalau untuk rutin seminggu berapa kali gitu nggak bisa, karena itu lagi terbentur dengan waktu gitu. Terus ini yang memang di luar kuasa emak ya, tiba-tiba Allah itu mengirimkan guru ke rumah. Mereka ustazah ahli agama yang mahir ya, yang luar biasa lah. Kayak miracle gitu loh, kayak masih nggak percaya gitu loh. Ya Allah, Allah tuh benar-benar mengirimkan guru ke rumah emak. Malaikat-malaikat tak bersayap mengajarkan emak tentang Islam. Makanya emak sampai memahami bagaimana hidup kita di dunia ini tidak hanya tentang urusan pribadi kita dengan Allah gitu. Gitu teman-teman. Jadi sampai detik ini ya emak mencoba sampai detik ini emak masih mencoba memperbaiki diri dengan banyak belajar. Emak dikasih tuntunan panduan bagaimana cara belajar Al-Quran yang benar, bahwa selama ini kita salah memahami, kita selama ini hanya disibukkan dengan urusan kita dan Allah, sementara kita mengabaikan urusan sosial, ekonomi, dan politik. Padahal Islam itu adalah satu paket gitu loh ya. Islam itu adalah satu paket, semuanya kita harus pelajari, karena ketika umat Islam sudah memahami itu semua, maka Islam itu tidak akan mudah digoyahkan gitu loh. Selama ini kenapa Islam itu terpecah-pecah? Karena kita terdoktrin dengan udah kamu yang penting sholat, puasa, zakat, sedekah, yang seperti itu. Kita tidak boleh, intinya kita itu tidak diajarkan untuk bagaimana kita itu untuk menyikapi perkembangan pemerintah, politik, dan lain-lain. Dan itu salah ternyata ya, setelah emak pelajarin dan emak baca dalil-dalilnya itu luar biasa gitu. Dan gini teman-teman, jika memang kita itu ada niat untuk mempelajari dengan keyakinan kuat, itu insya Allah, Allah itu benar-benar memberikan jalan, dan subhanallah ya, jalan itu sudah ada gitu. Makanya teman-teman yang tadi emak bilang, jangan khawatir ketika kalian yang saat ini masih banyak kendala dengan ekonomi, rezeki, dan lain-lain. Yakinlah gitu loh, jika tiba waktunya rezeki itu akan datang. Tapi teman-teman, jalanilah hidup kita itu dengan sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak kita meminimalisir gitu ya. Emak juga nggak sempurna. Emak itu semakin belajar tuh semakin bodoh, ilmu emak itu semakin tipis gitu. Tapi emak ini ngerasa mungkin emak ini orangnya karena seneng mengajarkan ya, memberikan motivasi. Jadi ketika ada satu ilmu, itu emak selalu merasa, oh ini harus gue sampaikan. Dan itu mungkin salah satu kelebihan emak ya. Emak nggak merasa itu bagus, enggak. Tapi menurut emak memang ada dalil yang agar kita mengajarkan ilmu walaupun satu ayat. Dan seperti yang tadi emak sampaikan ya, sampai hari ini emak masih nggak percaya, ini kayak mimpi. Ini bener nyata nggak sih ada guru datang ke rumahku ngajarin agama gitu. Mereka datang tuh dari jauh-jauh loh, bukan deket rumah, mereka dari jauh-jauh datang untuk mengajarkan emak. Emak yakin itu adalah malaikat yang dikirimkan Allah untuk emak gitu. Dan emak nggak bayar, emak itu nggak bayar untuk ilmu yang sudah mereka beri ke emak gitu. Malah mereka itu datangnya dengan wise gitu ya, bawa makanan, mengajarkan dengan senyum gitu kan. Apalagi kan modelnya emak ini orangnya agak keras kepala gitu, mereka tuh sabar ngajarin ke emak. Subhanallah, ini bukan mimpi dan ini nyata. Dan sebagaimana firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Memang benar, rezeki yang memang untuk kita itu tidak akan pernah tertukar.
Teman, kalau keinginanmu hari ini belum kesampaian dan rezekimu belum datang, yakinlah 100% bahwa Allah sedang menyiapkan untukmu dengan cara yang tak disangka-sangka, dengan cara yang tak terduga-duga. Seperti yang emak katakan tadi, siapa yang nyangka ada seorang guru, ada beberapa guru agama yang datang ke rumah emak, gitu loh, menyampaikan ilmu. Itu nggak sembarangan loh. Mereka juga punya kesibukan gitu loh. Ngapain mereka jauh-jauh datang buat ngajarin emak gitu? Apa gunanya gitu? Tapi memang itulah jalan Allah gitu. Kalau mereka mau mengejar dunia, nggak mungkin mereka akan datang ke rumah emak untuk mengajarkan dengan step by step perlahan gitu, nggak mungkin. Nah, makanya emak tuh pengen belajar ilmu dari mereka, dan emak ini ilmu dari mereka ini nantinya ingin emak ajarkan juga ke teman-teman, emak akan bagikan juga ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman, kalau memang rezeki kamu belum datang, jangan keburu-buru iri dengan rezeki orang lain. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, Allah akan mendatangkan keajaiban-keajaiban yang bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Seperti yang emak sampaikan tadi. Dan emak adalah salah satu saksi kecil dari keajaiban itu. Jadi teman-teman, tetap semangat dan jangan putus asa. Yakinlah Allah bersama kita, dan Allah sedang mempersiapkan keajaiban-keajaiban untuk hidup kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.